adalah eh, dibatasi ya kewajibannya, ya kewajiban para pemegang saham itu dibatasi. Ya. Kemudian juga adanya transfer kepemilikan hak bisa diperbolehkan ya. Artinya kalau mau kita perjualbelikan sahamnya boleh ya, boleh dilakukan yang namanya transfer ownership right ya. Kemudian juga bisa mendapatkan modal lagi ya. Kemudian juga bisa berkelanjutan, kemudian juga bisa ya keuntungannya ya manajemen itu di korporasi itu dikelola oleh manajemen. Kemudian juga ada terikut dengan regulasi pemerintah dan adanya pajak ya. Nah ini suatu hal yang tidak bisa dihindari ya dari karakteristik perusahaan. Nah jadi sini ya spirit itu ya. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana karakteristik dari perusahaan tersebut dari sisi organisasinya. Nah jadi kalau dari sisi keorganisasian yang paling tinggi itu adalah shareholder ya, pemangku pemegang saham ya, pemangku kepentingannya. Jadi pemegang sahamnya yang paling tinggi. Lalu membawahi yang namanya direksi gitu ya, atau disebut dengan board of director. Kemudian direksi itu membawahi namanya CFO, Chief Executive Officer. Dari Chief Executive Officer itu punya beberapa apa gitu ya, punya beberapa ini ya, punya beberapa bawahan yang namanya sekretaris, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian operasi, bagian SDM, gitu ya. Lalu dari bagian keuangan ini membawahi yang namanya bendahara dan juga pengawas ya. Nah ini struktur organisasinya perusahaan. Dan bentuk organisasi tersebut gitu ya, itu dalam hal ini dilakukan ya, terutama ya mendapatkan perizinan dulu gitu ya. Jadi mendapatkan perizinan dan adanya bantuan ya dari pemerintah. Dan karakteristik kepemilikan dalam hal ini ya bisa berupa punya hak suara vote in election ya, kemudian juga punya hak mendapatkan dividen ya, atau juga disebut dengan share corporate earning through ya, keep of the dividend ya. Kemudian yang ketiga adalah persentase kepemilikannya ya dinyatakan dengan persen ya, berupa atas saham-saham ya. Kemudian juga punya hak residu. Apa itu hak residu? Ya ketika perusahaan dilikuidasi cukup gitu kan, maka ketika dilikuidasi ya setelah dilunasi seluruh kewajiban, maka sisanya aset gitu kan, itu adalah haknya pemegang saham. Nah jadi mendapatkan sisa ya seandainya dilikuidasi itu dinamakan dengan residual claim ya Pak Ibu. Dan dalam penerbitan saham di sini gitu ya, terkait adalah siapa yang punya otorisasi untuk menjual, ya kemudian juga saham berapa yang mau dijual, gitu. Nah itu adalah suatu isu-isu yang dikembangkan, ya. Kemudian juga auto reserve, ya. Jadi auto reserve di sini terkait dengan berupa ya apa ya berupa lembaga, ya lembaga yang bertugas mendistribusikan ya atau menjualkan dari sahamnya tersebut, ya. Jadi dalam proses penerbitannya dilakukan secara langsung maupun juga secara tidak langsung, ya. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan harga ya ketika menerbitkan saham, yaitu laba di akan datang ya, itu berpengaruh ya terhadap harga saham. Kemudian juga dividen yang diekspektasikan berapa. Nah, itu juga berpengaruh terhadap harga. Makin besar dividen, maka makin besar harga sahamnya, makin mahal ya. Kemudian juga posisi keuangan. Nah, makin besar aset, maka makin mahal harga sahamnya ya. Kemudian juga kondisi ekonomi, nah juga mendukung dari harga saham itu. Kemudian juga kondisi pasar modal itu sendiri, ya dari sisi likuiditasnya sejauh mana, ya semakin liquid maka makin tinggilah harga saham perusahaan ya. Lalu dalam penerbitan saham di sini ya ada yang namanya harga pasar. Nah jadi harga pasar di situ adalah harga publik yang diperjualbelikan. Jadi terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual gitu ya. Dan harga tersebut akan mencerminkan laba dan juga dividen ya di masa yang akan datang. Nah, itu. Lalu dalam penerbitan saham ada namanya nilai par ya, atau juga no par. Apa itu par dan juga no par? Nah, jadi di situ par atau juga no par di sini itu menunjukkan nilai per lembarnya. Nah, itu ya. Jadi sedangkan no par di sini adalah nilai yang
fair ya, dianggap wajar ya pada hari tersebut ya. Itu dikatakan no par share gitu ya. Lalu kita lihat di sini corporate capital, modal saham ya, corporate capital, modal saham. Jadi yang dikatakan dengan modal saham itu dikatakan dengan ekuitas ya. Jadi ekuitas itu diidentifikasi namanya bisa berupa stockholder equity, ya bisa namanya shareholder equity, atau juga bisa corporate capital. Boleh namanya mana saja ya. Jadi kalau sering kita baca laporan keuangan ya, ada namanya stockholder equity, ada namanya shareholder, itu semuanya adalah ekuitas perusahaannya. Jadi ekuitas di sini itu disajikan pada laporan keuangan dalam dua bentuk ya, bentuk share capital dan juga laba ditahan. Oke ya. Mungkin ada yang mau diskusi silakan ya. Jadi share capital di sini adalah jumlah dalam bentuk kas atau juga dalam bentuk aset yang dibayarkan dan juga dipertukarkan. Nah, jadi dan juga ada yang namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan di sini itu adalah apa ya? Laba yang nggak dibagikan. Ya, jadi yang dibagikan itu disebut dengan dividen, yang tidak dibagikan namanya return earning. Ya. Jadi untuk kasusnya return earning ini di jurnal, ya perusahaan akan ada di return earning, maka di jurnal income summary di debit, kreditnya return earning. Ya. Dan return earning itu disajikan di mana di laporan keuangan? Ya itu disajikan di statement of financial position ya, terutama di kolom ekuitas ya. Nah, jadi kalau kita sering lihat baca laporan keuangan yang namanya laba ditahan itu di mana? Di ekuitas ya. Jadi makin besar laba ditahan maka makin besar ekuitas. Itu sudah pasti ya. Kemudian corporate capital, modal perusahaan. Nah, jadi modal perusahaan itu selalunya letaknya di debit ya, di sebelah kanan ya. Nah, jadi di owner capital, di share capital dan juga di return earning. Kalau normalnya di mana? Di kanan, di posisinya di kanan ya, kalau dalam bentuk C account ya. Nah itu. Nah untuk mencatat ini contohnya ya, pada akhir tahun ya dalam 1 tahun operasi Doral itu memiliki jumlah lembar saham 750.000 ya, dan laba bersihnya 122.000. Sajikanlah jurnal penutupnya dan sajikanlah ekuitasnya. Jadi untuk jurnal penutup menutup laba ditahan ya itu jurnalnya adalah income summary, debit, kreditnya, return earning ya. Kemudian juga menutup ekuitas ya. Jadi menutup ekuitas ditutup ya share capital dan juga return earning total ekuitas ya 872. Nah, ini untuk melihat berapa nilai ekuitas. Jadi nilai ekuitas itu penjumlahan ya dari saham biasa ditambah dengan laba ditahan ya. Ada yang mau kita diskusikan di sini? Silakan Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Jelas ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung ya yang berapa saham biasa, berapa saham istimewa ya, berapa saham treasure ya. Dari dalam hal ini perhitungannya ya dalam menerbitkan saham biasa di sini itu mengindikasikan nilai pasar ya. Kemudian juga cash forecast dan juga apa ya yang terkait dengan berupa kas ya di masa yang akan datang, karena ketika kita menerbitkan saham gitu maka kita akan mendapatkan kas gitu kan, dana segar gitu kan dari para pemegang saham. Nah, jadi di situ dalam penerbitan saham ya jurnalnya apa? Jurnal debitnya kas, kreditnya apa? Modal saham biasa. Ya karena di satu sisi perusahaan mengakui terbitnya kepemilikan, di satu sisi perusahaan punya dana ya kan karena sahamnya ada dibeli gitu kan, sehingga menjadi arus kas masuk ya bagi perusahaan ya ketika menerbitkan saham. Kemudian juga diasumsikan, nah inilah dia ya, jadi penerbitan saham itu ya akan menimbulkan penerimaan kas ya bagi perusahaan yang menerbitkan saham. Nah ini. Dan itu disajikan semuanya di mana? Di statement of financial position ya. Di kolom ekuitas, share capital, share premium. Nah ini dia. Lalu di laba ditahan ya. Ya, kemudian juga apa ya? Menerbitkan yang namanya saham biasa tersebut ya. Jadi penerbitan saham biasa itu tadi ya menimbulkan kas dan menimbulkan ya jumlah lembar saham yang diakui. Ya, jadi debitnya kas, kreditnya modal saham ya, saham biasa. Ya, kemudian kita lihat, nah ini kita lewatkan saja.
Nah, kemudian bagaimana kalau kita membeli saham ya yang namanya saham treasury? Jadi secara umumnya pengakuannya dia dikatakan sebagai metode cost. Jadi di debit treasury share, kemudian juga price paid ya, price paid ya to require share. Nah, jadi pembeliannya itu disajikan di mana? Di statement of financial position. Jadi share capitalnya sebesar itu dan laba ditahannya sebesar itu. Oke, ya. Nah, ini jurnal-jurnal pada saat penerbitan. Lalu kita lihat dividen ya. Nah, dividen itu yang tadi, yang namanya laba, itu kan terbagi dua. Ya kan? Ada yang namanya yang ditahan di perusahaan, yang tidak dibagikan. Itulah namanya laba ditahan, ya kan? Nah, yang dibagikan namanya dividen. Nah, dividen itu sendiri jenisnya ada 4. Ya, ada 4. Pertama adalah dividen kas, kemudian dividen properti, kemudian dividen saham, dan juga dividen scrip, ya, atau juga disebut dengan surat utang, ya, untuk membayar kas. Nah, jadi tipologinya 4 ini. Ya, jadi kalau kita punya dividen dalam bentuk kas, kita terima uang, gitu ya. Tapi kalau kita punya dijanjikan dividen, kita mendapatkan aset. Misalkan harusnya dibagikan dividen kepada pemegang saham 600 juta. Ya, karena dalam hal ini perusahaan adalah perusahaan properti misalnya, dia nggak bagi uang, tapi membaginya aset. Ya, misalkan satu rumah tipe 45. Nah, maka dividennya adalah dividen rumah. Maka dividennya adalah dividen properti. Atau juga dividennya berupa jumlah lembarnya. Dari orang pemiliknya 5.000 lembar, jadinya 6.000 lembar. Kenapa 6.000 lembar? Karena dividennya dalam hal ini berupa kenaikan jumlah lembar sahamnya. Ya, namanya dividen share ya. Kemudian dividen scrip. Ya, berupa surat untuk membayar kas. Surat janji utang ya, surat utang. Ya, dividennya terutang berarti ya, belum bayar tapi diakui sebagai buah hutang. Namanya scrip. Nah, itu ya. Nah, untuk akuntansi dividen kas ini, ya maka dalam hal ini cash dividen itu harus ada laba ditahan ya. Kemudian uang kasnya cukup. Kemudian adanya pengumuman ya. Jadi 3 kriteria ini harus dipenuhi. Jadi dalam 3 kriteria ini ada namanya declaration date, tanggal pengumuman. Ada record date, tanggal pencatatan. Ada payment date, ada tanggal pembayaran. Nah, ini fase-fase ya yang dilakukan ketika penerbitan dividen yang namanya dividen kas ya, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi dividen kas itu jurnalnya gimana sih? Ya, jurnalnya langsung aja cash dividend debit, kreditnya dividen payable ya. Nah, jadi kita terutang dividen pada saat pada saat pengumuman no entry, ya pada saat pembayaran ya dividen payable dan debit, kreditnya cash. Ada yang mau didiskusikan untuk jurnal ini? Silakan. 12 ya. Kemudian dividen preference. Ya, dividen preference ini adalah dividen dalam bentuk saham. Nah, jadi ditambahlah sahamnya. Apakah saham biasa, apakah saham istimewa, kan begitu ya. Nah, jadi dividennya di sini ya total preferred dividend ya, karena adanya dividen tadi 35, maka jumlah lembar sahamnya dari 70 menjadi 35, jadi 105 ya. Oke. Ya, kemudian berkaitan dengan pemecahan saham. Nah, ada juga pemecahan saham, gitu ya, yang namanya share split. Nah, jadi kenapa perusahaan itu melakukan pemecahan saham? Nah, jadi perusahaan itu sebenarnya punya 40.000, gitu kan. Tapi jumlah 40.000 ini yang semulanya hanya dimiliki 4 orang, ya, tapi dipecah menjadi seperti ini, 16, ya, dari 4 jadi 16. Nah, itu ya, itu menunjukkan adanya share split. Nah, jadi share split di sini di mana jumlah lembar saham yang dimiliki meningkat, tetapi persentase kepemilikannya sama. Nah, gitu kan. Nah, jadi biasa misalnya kalau kita di Sumatera Utara itu ada Bank BPD ya, BPD Sumut ya. Setiap tahun itu ada beberapa kabupaten kota yang mau menambah jumlah lembar sahamnya, jumlah kepemilikannya, begitu kan. Tetapi secara kumulatif jumlahnya nggak jauh beda, sama gitu ya. Tetap dia 33 kabupaten kota, tetapi komposisinya aja yang berubah, persentasenya ya. Jumlah lembar sahamnya meningkat,
dan presentasinya juga berubah ya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, bagaimana split itu ya. Split itu harga per lembarnya semulanya 100, jadinya 50. Kenapa jadinya 50? Karena udah dipecah. Ya kan, karena udah dipecah. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat pelaporannya. Nah, bagaimana pelaporannya? Nah, untuk laba ditahan, ya kan itu disajikan di mana? Di statement financial position. Nah, ini dia. Jadi di return earning itu letaknya Bapak Ibu ya selalu di ekuitas ya. Nah, letaknya di kolom ekuitas ini. Jadi ekuitas itu terdiri dari share capital dan juga return earning. Nah, itu ya. Jadi mudah sekali ya kalau kita mau nanya di mana sih laba ditahan? Laba ditahan itu letaknya di statement of financial position pada pos ekuitas. Nah, sedangkan jumlah dividen di mana? Nah, jumlah dividen yang dibayarkan di mana mau dilihat datanya? Datanya bisa dilihat di laporan perubahan ekuitas. Ya kan, laporan perubahan ekuitas itu akan tersaji, ya kan, yang namanya ekuitas awal ditambah laba dikurang dividen, dapatlah ekuitas akhir, kan begitu. Nah, jadi terdapat di laporan ekuitas ya. Nah, ini ya. Nah, inilah dia. Jadi dividen itu statement of return earning namanya ya. Bisa dilihat di pos laporan keuangan yang namanya statement of return earning. Nah, jadi cash dividend, share dividend terlihat di situ. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, cukup jelas ya? Cukup jelas. Dan statement of financial position itu ya secara rinci inilah dia. Jadi posisinya ini yang namanya nilai kumulatif saham istimewa, kemudian penerbitan jumlah saham yang beredar 2 juta, ada saham biasa 50.000, jadi 2.050.000. Kemudian ada saham premium 30.000, ya kemudian ada saham biasa 1.050.000, jadi 1.080.000. Ditambah dengan laba ditahan, ditambah dikurangi dengan saham istimewa ya 80.000. Total 4.810. Nah, jadi posisinya di statement of financial position. Jadi yang kita jelaskan yang terkait dengan jumlah lembar saham ini yaitu pada yang namanya statement of financial position ya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Nah, untuk menghitung ya, menghitung tingkat return atas saham biasa itu bisa kita lihat, kita bandingkan ya. Berapa laba, berapa jumlah lembar saham. Jadi sebenarnya kalau kita mau investor yang rasional, ya kita pilihlah perusahaan yang labanya cukup tinggi gitu kan. Karena dengan perusahaan yang punya laba yang cukup tinggi, maka dividennya akan tinggi, ya kan? Maka kita akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dividen kas, ya, atau juga dividen berupa saham, penambahan jumlah lembar saham, gitu kan? Itu enaknya kalau kita sebagai pemilik saham, gitu ya. Maka hak kita adalah hak mendapatkan dividen. Tapi, gitu ya, pada banyak kasus pada perusahaan di bursa itu sedikit, gitu ya, yang membagikan dividen. Tahun ini bagi, tahun depan nggak bagi, atau tahun lalu bagi, tahun ini nggak bagi. Nah, terkadang seperti itu, ya. Kalau yang mau konsisten, yang saham yang dalam kelompok LQ45, gitu kan, itu yang konsisten terus membagi saham ya, dan terus berlaba ya, itu. Nah, itulah yang terkait dengan jumlah lembar apa ini ya, terkait dengan kepemilikan lembar saham. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Cukup jelas ya? Baiklah. Kalau cukup jelas ya, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita hari ini gitu ya. Dan topik ini merupakan topik